Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum film horor berjudul Jaga Pocong dirilis tahun 2018, menceritakan seorang sosok mengalami hal mistis di saat beliau terpaksa harus menjaga jenazah di rumah pasiennya. Sehoror apa ceritanya? Penasarin? Nggak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Di rumah sakit sejahtera, kisah akan berfokus kepada seorang suster yang sangat ramah sekali terhadap pasien-pasiennya. Dia yang bernama Mila. Di hari itu, beliau diberi tugas untuk merawat pasien yang memiliki penyakit kanker. Dia yang bernama Dewi. Karena jam sudah masuk pergantian shift, Mila pun langsung berpamitan untuk pulang. Namun entah kenapa di hari itu Dewi tidak ingin jauh darinya. Sebelum pergi dari sana, Mila memberitahu Suster Indah bahwa kondisi Dewi semakin hari semakin memburuk. Namun sayangnya pembicaraan mereka harus terhenti akibat mendengar suara burung kedasi. Di hari yang sama saat Mila akan pulang ke rumahnya, beliau melihat beberapa suster yang berlarian masuk ke ruangan Dewi. Dan kabar dari burung kedasi tadi ternyata telah datang kematian untuknya. Tak lama kemudian atasan Mila memerintahkan beliau untuk segera datang ke rumah pasien yang bernama Sulastri untuk ganti infusan dan beberapa obat yang harus disuntikan. Bahkan itu pun tidak akan menguras waktu di luar jam kerjanya. Sesampainya di sana, mari saya akan perkenalkan anak dari Ibu Sulastri yang bernama Radit. Di sana Mila diberitahu oleh beliau bahwa Ibu Sulastri telah meninggal sejak tadi. Tidak ada tugas yang harus dikerjakan lagi, Mila pun langsung pergi dari sana. Namun sayangnya mobil yang dipakai beliau tiba-tiba mendadak mati. Kerendahan hati dari seorang Radit mau membantu Mila untuk memperbaiki kerusakan mobilnya. Tidak butuh waktu lama mobil itu pun bisa nyala kembali. Dan lalu saat Mila akan pergi dari sana, Radit meminta bantuan kepada beliau untuk bersedia memandikan jenazah ibunya. Di sana, Radit memberitahu Mila bahwa besok pagi akan ada keluarga yang datang ke sana. Jadi beliau meminta Mila untuk sekalian saja mengkapani Sulastri dengan kain kapan yang sudah disiapkan olehnya. Setelah selesai memandikan jenazah, Radit dihubungi oleh seseorang bahwa beliau harus segera mengurusi pemakamannya. Dengan terpaksanya Mila harus menunggu di rumah itu sampai Radit bisa pulang kembali. Dan disinilah saya akan perkenalkan anak Radit, dia yang bernama Novi. Ada hal yang harus kita perlu ketahui adalah rumah tersebut terletak di dalam hutan yang sangat jauh sekali dari permukiman warga. Dan suami Sulastri yang bernama Sutisna telah meninggal sejak lama. Dan mulai dari sinilah hal-hal mistis akan dirasakan oleh Mila yang dimana kapas penutup hidung jenazah terjatuh dengan sendirinya. Jikalau memang ada angin kencang dari luar masuk ke dalam rumah pun tidak akan bisa mengeluarkan kapas itu. Dan ketika Mila sedang mencuci tangannya, tiba-tiba hentakan suara tersebut berasal dari kamar Novi. Namun ketika Mila berhasil memeriksanya, suara itu pun langsung menghilang seketika. Dan alangkah terkejutnya beliau saat melihat Novi yang tiba-tiba muncul di sana. Di sini tidak dijelaskan asal-usul tentang kejadian Novi yang berjalan jadi seperti itu. Namun intinya Novi memiliki penyakit asma. Dan entah apa alasannya di sana beliau mengabaikan Mila begitu saja.
Lalu setelah itu Mila mendengar suara seperti orang yang masuk ke rumah dan bahkan alat musik di zaman dulu yang menyala dengan sendirinya. Awalnya sih Mila curiga bahwa itu Radit telah pulang ke rumahnya, namun sesampai di lantai bawah tidak ada satu orang pun yang datang, melainkan kapas jenazah yang tadi terjatuh lagi bahkan tali pocong yang terlepas dengan sendirinya. Setelah selesai membenarkan jenazah Sulastri, di sana beliau mendengar Novi yang menjerit keras di kamarnya. Rasa takut bercampur penasaran pun mulai terasa oleh beliau. Namun sesampainya di sana, Novi menuju ke arah lemari bahwa ada sosok di dalam lemari itu. Dan ya, tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk di dalam sana. Rasa takut yang sudah menyelimuti Novi yang membuat penyakit beliau kambuh lagi. Namun untungnya ada obat untuk menenangkan penyakit itu. Agar lebih tenang lagi, Mila meminta Novi untuk tidur saja di kamarnya dan sambil menunggu Radit pulang, beliau pun akan menemani Novi di sana. Dikarenakan rasa haus dan lapar mulai datang, beliau pun harus turun kembali ke lantai bawah dan sesampainya di sana, tiba-tiba ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk baginya saja. Namun di sana beliau melihat Novi yang sudah tidak ada di kamarnya. Dan ketika Mila akan pergi mencarinya, di sana beliau melihat Novi yang sudah bisa berjalan dengan normal. Hal aneh di rumah tersebut terus-menerus terjadi dan entah apa alasannya Novi bisa berpikir akan bunuh diri. Namun untungnya Mila berhasil mencegah hal yang tidak diinginkan itu. Setelah kejadian hal itu, sangat kebetulan sekali Radit menghubungi nomor telepon rumahnya. Ternyata di sana Radit belum bisa pulang karena ada satu hal lagi yang beliau harus selesaikan. Daripada menunggu lama, jadi Radit meminta Mila untuk pulang saja. Ya tentu Mila pun menolaknya, karena beliau tidak bisa meninggalkan Novi dengan begitu saja. Mila sudah menunjukkan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap keluarga Radit yang dimana beliau mau mengurus Novi, memandikan jenazah, bahkan rela menunggu Radit pulang. Dan tak lama kemudian di sana mereka mendengar kembali suara hentakan itu. Saat ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata suara tersebut berasal dari luar rumah. Namun ketika Mila akan membukanya, Novi pun langsung datang untuk tidak melakukannya. Melihat penyakit Novi yang kambuh kembali, Mila pun langsung bergegas menuju kamar beliau untuk mengambil obatnya. Dan setelah Mila berhasil mendapatkan obat itu, namun tiba-tiba ya, itu sosok pocong penunggu rumah tersebut muncul tepat di hadapannya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah jenazah Ibu Sulastri tiba-tiba menghilang begitu saja. Kini Mila sudah merasa tak nyaman dengan suasana di sana dan memutuskan untuk membawa Novi pergi dari rumah itu. Namun sayangnya hal tersebut digagalkan oleh sosok pocong tadi yang tiba-tiba muncul bahkan mengambil Novi dari tangannya. Mila sudah bulatkan tekad bahwa beliau tidak bisa pergi tanpa Novi. Ya mau tak mau Mila pun harus masuk ke rumah itu lagi untuk mencarinya. Dan sesampainya di kamar Sulastri, listrik rumah itu tiba-tiba mati bahkan kursi goyang di sana pun bergerak dengan sendirinya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba lalu Mila menemukan Novi di kamarnya sendiri, namun sayangnya di sana Novi sudah dirasuki penunggu rumah itu yang mengatakan bahwa dirinya menginginkan wadah baru, yakni raga Mila itu sendiri. Setelah keadaan sudah tenang, beliau masuk kembali ke kamar Novi, namun di sana lemari baju Novi terbuka dengan sendirinya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah beliau ditarik masuk ke dalam lemari itu.
Kini Mila mulai merasa muak dengan keadaan di sana dan memutuskan akan pergi meninggalkan Novi. Namun sayangnya akses pintu menuju keluar rumah semuanya telah terkunci. Dan ini baru pertama kalinya Mila menemukan satu ruangan yang agak aneh. Di sana beliau mendapatkan info penting, ternyata atasan Mila telah bersengkokol dengan Radit agar beliaulah yang harus datang ke rumah itu. Mila, kamu pergi ke rumah pasien. Fakta di balik semua itu adalah beberapa tahun ke belakang Sutisna secara medis memang meninggal. Untuk bisa bangkit kembali, mereka harus menemukan wadah baru bertujuan untuk memindahkan roh Sutisna ke dalam wadah itu. Dan wadah baru tersebut adalah Radit seorang. Dan ritual tersebut pernah dilakukan kepada Novi, namun mereka hanya bisa mendapatkan wadah anak kecil. Dan kini mereka juga akan melakukan hal sama kepada Mila, yakni akan memindahkan roh Sulastri ke dalam tubuh Mila. Saya Sutisna. Dari raut wajahnya sangat terlihat sekali Novi tidak ingin Mila yang menjadi korban. Namun apalah daya, Novi pun tidak bisa menghentikan ayahnya karena di balik semua itu demi roh ibunya sendiri. Mila berhasil keluar dari rumah itu lewat jendela lantai paling atas, namun tetap saja Sutisna tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan setelah berhasil mendapatkan Mila, mereka pun langsung melakukan ritual yang dimaksud. Singkat cerita, pagi pun tiba. Novi mulai buka suara bahwa beliau tidak menyukai tubuh anak kecil itu. Dan untuk mengabulkan permintaan anaknya, mereka telah menyiapkan wadah baru, yakni Suster Indah, rekan kerjanya Mila. Saya Suster Indah. Suster Mila semalam datang ke sini. Tamat, saya Malpa mewakili kaum pengangguran di seluruh alam goib pamit undur diri. See you next video. Bye-bye. Ayolah bro, bantulah jam tayang kelarin sedikit lagi ini. Aduh, mana tanggal 27 sekarang harus kelar lagi. Tinggal 400 jam lagi kalau gak salah, 400 jam ditonton publik. Itu ada di postingan saya di komunitas, tab komunitas saya ada. Bantuin ya. Sedikit lagi kalau gak nyampe ngeriset lagi dari nol. Capek lagi dong. Yuk thank you semuanya.